Oke, di episode pertama ini ganti talk. Ya nih. Kita bakal ngebahas seputar sepak bola karena tahun 2022 adalah tahun bola. Berarti kalau tahun 2003 ganti Balet, mungkin kita akan bahas balet kali ya. Kayak lebih ke Iya. kayak atau kano gitu. Karena 2022 tahunnya bola, kita ngebahasnya sepak bola ya. Iya. Bersama saya Arga Moja, Albo Proyan, Dion Mujo. Oke, ini kita berada di awal Februari ya. Oh ini kita layoutnya baru ini. Oh iya, lihatnya baru ya. Lihatnya baru. Ini baru kita buat nih. Suka mata-matain omongan loh. Padahal udah bridging loh, dipatahin loh. Kita nggak sesuai dengan brief loh. Dengan layout yang baru di awal Februari. Iya. Ya. Setelah beberapa waktu yang lalu penutupan transfer musim dingin. Transfernya sangat bergejolak sekali transfernya. Saya buka catatan dulu boleh? Nah, hingga bursa transfer ditutup, setidaknya terdapat transaksi 119 pemain. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh ya di Eropa. Oh di Eropa. Nah, itu selama 31 Januari. Selama bulan Januari ya. Iya. Itu tanggal 31. Oh. Tanggal 31. Sebelumnya cuma terdapat 30 pemain doang. Jadi tanggal 31 ngebut-kebutan tuh. Ini staffnya pada mahasiswa apa gimana sih? Sistem kebut semalam semua. SKS semua ya. Yoi. Nah itu dan Liga Inggris itu mencatat sejarah karena termasuk belanja terbesar kedua dalam sejarah mereka di bulan Januari. Goks. Sibuk sekali nih Liga Inggris nih. Padahal ini baru tengah musim ya. Iya, tapi kan mungkin gara-gara Covid segala macam, pemain cedera segala macam. Bahkan kalau kita main FPL aja itu susah sekali musim ini tuh, bener-bener. Tottenham postpone beberapa kali. Ya, banyak yang postpone segala macam dan banyak kejadian-kejadian yang aneh juga sih di bulan Februari atau di musim 2021 dan 2022 itu. Nah, apa aja nih kira-kira yang gede-gede deh transfernya, siapa sih kira-kira yang di highlight di transfer musim dingin ini? Oke, yang ini apa ya? Yang paling mengejutkan ini kan kemarin sebenarnya Eriksen ini kan sempat sakit jantung ya dan Christian Eriksen ya. Diperkirakan akan pensiun kan waktu habis sakit jantung waktu Piala Dunia. Tapi ternyata dia bisa masuk ke bursa transfer dan di Liga Inggris. Kembali ke Liga Inggris. Yang sebelumnya dari Liga Italia dan dia masuk ke tim yang lagi debut. Tapi debutnya lumayan karena MU juga sempat terseok-seok si lawan Brentford ini. Ya, kita lihat nanti seperti apa debutnya Eriksen ya. Kembali lagi ke Liga Inggris. Oke. Ke Brentford lagi apa dia jadi kapten juga siapa tahu kan. Serem ya Brentford ya, ada Tony segala macam. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi ke tim kesukaan saya. Enggak ding, nanti dibully. Ada Traoré. Ada Traoré. Ini aku sih nggak ngerti ya dia itu hebat atau enggak, cuma yang paling aku sorotin badannya gede dia tuh. Iya, tapi lebih besar Frankie De Jong malahan. Apanya? Iya, kan ada itu tuh ada yang membandingin kan berat badannya si Adama Traoré dengan Frankie De Jong. Itu lebih gemuk Frankie De Jong sebenarnya. Kok bisa gitu? Iya, bener. Nah, Adama Traoré ini adalah mungkin dia koyor kali ya, kalau dipencet nggak ada apa-apanya kan. Koyor. Namanya dia ini ada babatnya. Dia ke Barcelona. Yang Barcelona juga mengejutkan loh. Yang selama ini dikata-katain bangkrut, terus motong gaji pemain sampai apa? Dani Alves aja mau digaji cuma berapa dolar gitu kan. Iya. Oh, malah dia beli Adama Traoré udah gitu pinjam dulu. Ya, udah gitu ditambah sama yang paling mengejutkan ini baru 2 hari ini nih Aubameyang. Tapi ini balik lagi ke Traoré ini, dia dulu lulusan La Masia ya. La Masia di Barcelona juga. Jadi dia hitungannya comeback lah. Kembali. Dan kayaknya satu lagi yang perlu di highlight,
Barca tuh perlu stok baby oil banyak ya. Iya. Buat si Traore ya. Yoi. Bener ya, iya. Waduh. Biar kayak ini ya, binaragawan gitu ya. Iya. Ya ada Aubameyang juga ya. Oh iya. Sebelumnya juga ada Ferran Torres. Ferran dari Torres. Manchester City pemain muda. Mungkin Barcelona lagi ngincer-ngincer pemain muda kayak Adama juga masih 25 tahun. Iya, Adama 25 tahun. Ferran Torres juga masih sangat muda. Yang udah tua tuh Adam Jordan. Sama Adam Susei. Aduh. Oke, kemudian yang Aubameyang ini loh. Wah, ngeri. Setelah itu tuh kalau ngikutin proses transfernya itu kan awalnya dia ke Spanyol, ke Barcelona kan. Terus negosiasi katanya batal. Terus dia pulang ke Inggris katanya kan. Yes. Akhirnya si Laporta turun tangan kan. Laporta turun tangan dan akhirnya membuat transfer itu terrealisasi. Padahal free transfer. Dan itu transfer bukan minjem ya dan 0 rupiah. Dan akhirnya free. Dan ya Arsenal kembali kehilangan talenta. Arsenal nggak beli siapa-siapa, tapi beli siapa emang Mas kameramen? Jual. Enggak sih, tapi kan stoknya dia pemain muda Pak. Wih. Arsenal beli ATK kayaknya nih. Belanja bulanan ya. Alat tulis kantor. Dan akhirnya itu ya membuang Coutinho dilempar ke Aston Villa. Pinjam tapi statusnya pinjam. Dan mencetak gol ketika lawan MU. Memang kayaknya diutus. Memang kayaknya Arsenal, Barcelona, terus dan turunannya itu kayaknya aku banget gitu. Pemain Arsenal ke Barcelona, pemain Barcelona yang ke ngasih Aston juga Villa. Gerrard kan? Iya. Yang ngasih juga. Kayaknya inilah mereka tuh satu komplotan kayaknya. Gerrard mah tinggal tunggu Jurgen Klopp ini jelek langsung jadi pelatihnya Liverpool pasti udah lah. Kan sangat suka kayak gitu kan. Kamu diam kamu Liverpool. Tapi dia tadinya kan ini kan Liverpool B kan dia tuh. Siapa? Gerrard itu Liverpool B kan? Iya. Oh, akademi Liverpool. Pindah ke Rangers, balik ke Dari akademi Liverpool pindah ke akademi polisi dia. Akpol dong. Di Semarang kan dia dulu mainnya di Semarang dulu dia. Terus sekarang besok mau akademi pariwisata. Newcastle United ya. datengin 4 pemain di bursa transfer musim dingin ini. Dan kalau nggak salah dia paling besar ya? 1,7 triliun Iya. Kalau di rupiah 1,7 triliun. 17 T apa? Ini sama kayak 1,7 T ya. Iya, sama kayak nilainya Vlahovic ya. Iya. Nah, oke. Ini yang didatengin tuh Kieran Trippier. Bek kanan ya. Yes, bek kanan. Matt Target. Ini bek kanan juga kalau nggak salah. Dan Burn ini tengah. Abis itu bek tengah. Abis itu Bruno Guimaraes. Main tengah ya. Dari Lyon ya. Abis itu yang terakhir 5 ternyata sama Chris Wood. Oh, Chris penyerang Burnley kalau nggak salah ya. Yes. Chris Wood. Oh, oke ini yang penting misinya dia, yang penting Newcastle ini tidak terdegradasi karena dia di jurang degradasi nih. Malu-maluin banget nih klub kaya tapi dengan degradasi kan sama aja kan. Kayak baru. Oh, KB. Ya, keempat sebelum degradasi ke terakhir. 16 ya. Ada apa lagi Mas Dion? Terus sekarang kita pindah ke London. Oke, ya kan? London. Ada Tottenham Hotspur. Kemarin habis melego Dele Alli. Everton ya. Tengah depannya nih. Ya, ini padahal Dele Alli ini dulu bela timnas Inggris ya dari mulai U17 padahal sampai senior. Sama Rashford ya. U17 18. Rashford. 19. Hubungannya apa sama Rashford? Kan seangkatan sama Rashford kan. Dele Alli iya enggak sih ya? Paling ya enggak tahu juga sih. Kurang tahu. Ada Dele Alli. Terus Bill John dulu juga Bill John. Iya. Jadi di Lego sama Dele Alli di Lego sama Spurs. Dan dia ini performanya dia tuh menurun. Musim lalu tuh dia cuma mengemas 3 gol dari 29 pertandingan di 2020-2021. Untuk seorang Dele Alli termasuk kecil ya. Itu apa semenjak dia ngapain coba performanya turun? Semenjak gimbal. Ganti rambut. betul. Kenapa dia coba? Dia diajar-ajarin siapa coba? Tapi orang-orang Inggris yang kayak apa liga-liga Inggris yang kayak gitu biasanya kayak Rashford tuh kan suka ini bisa jadi. Kayaknya mirip-mirip. Enggak juga. Kayak rapper-rapper gitu. Tapi yang menarik di Spurs justru dia melego pemain-pemain bagusnya. Si Brangill. Ya. Terus ada Lo Celso. Pemain termahalnya Spurs, Dombele. Tanguy Dombele. Dibalikin lagi ke klubnya Lyon ya. Dan terakhir Dele Alli. Iya, statusnya Dombele ini malah pinjaman. Jadi Jadi sih bisa kita tahu ya kalau segimana Conte itu kalau dia nggak suka sama pemain,
ya udah dia nggak butuh pemain itu ya dibuang pemainnya, nggak ada tawar menawar lagi. Kok mati nih suaraku? Oh enggak kok. Ini Dele Alli ini pindahnya ke Everton by the way. Mungkin dia tuh jual pemain, tadinya tuh mau beli seseorang gitu kali, ternyata malah nggak dapet. Siapa nih? Conte. Ya Liverpool itu Tottenham itu kan Dapat. siapa? Dapatnya Bentancur dan Kulusevski. Kulusevski. Yang Juventus. diincar Tottenham itu siapa tadinya? Yang diincar Tottenham. Luis Diaz. Luis Diaz. Jadi dari ke Liverpool. Jadi dia itu mendapatkan Bentancur dan Kulusevski. Bentancur ya, itu duonya Juve. Yang otomatis bekas anak asuhannya si Antonio Oh iya. Conte. Oh, iya. Everton Mas, Everton juga loh. Everton Oh ya tadi Dele Alli Udah, tadi udah, ya. Dele Alli. Dan Lampard ya. beli pemain, Oh, iya. pelatih. sama Lampard. Lampard. Frank Lampard resmi jadi pelatih Everton. Dan Donny van de Beens. Ya. Oh iya, ada Van de Beek, ada Pemain dari tim terbaik. Iya, jadi emang saking hebatnya MU ya. Pemain seperti Van de Beek itu ya Nggak dipakai ya, nggak dipakai dipakai Padahal- gitu loh. Padahal nggak kurang apa-apa loh Van de Beek tuh. Ya kan? Cuma salah pilih tim aja dia. Oh enggak. Oh, enggak ya. Kedepannya dia akan berguna juga. Itulah MU. Dia emang sangat detail banget. Dia squadnya ramping MU tuh pengennya. Squadnya ramping. Nah, ini juga kalau ngomongin MU juga tadi MU melepas Donny van de Beek ya ke Everton ya. Terus dia juga melepas salah satu calon striker terbaik dunia. Siapa ya? Anthony Martial. Yoi. Itu pemain striker terbaik dunia itu. Anthony Martial. Striker yang Ke Sevilla kalau nggak salah. Martial tuh pemain yang pendiam loh, karena dia nggak ada ekspresinya mukanya. Dia tuh pemain terbaik. Itu dia bahkan bisa melampaui Lewandowski kayaknya dia. Bahkan dia itu bisa melampaui Messi plus Lewandowski. Tapi Cuma salah pilih tim ada yang tahu lagi nggak dia sih? salah pilih Ada yang tim. tahu di klausul kontraknya Martial ke MU itu ada klausul di mana Martial bakal dapat bonus ketika dia mendapatkan Ballon d'Or. Jadi Iya. ada klausul Ballon d'Or-nya. Jadi MU itu udah tahu nih pemain bakal nggak dapat mungkin Ballon d'Or. Justru nggak mungkin dapat, makanya dia kasih kayak gitu. Digoblok-goblokin ya berarti ya. Iya, jadi naik-naikin lah. Harusnya tambah lagi. Kalau dia bisa jadi top skor Liga Inggris dapat. Oh iya. Apalagi tambah-tambah pokoknya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin. Nah, sekarang kita balik tadi udah ngomongin Liga Inggris, sekarang kita ke Liga Serie A. Iya. Di mana tadi kita tahu Juve melepas dua pemainnya ke Spurs ya. Yes. Dan mereka mendapatkan Zakaria. Penyerangmu ya Zakaria ya. Swiss gitu ya. Ya. Zakaria. Dan juga Vlahovic Vlahovic. yang ditransfer seharga 80 Juta juta euro. Gol ini Fiorentina party. Fiorentina langsung membuang-buang duit sekarang langsung dia punya duit segitu banyak ya. Kayaknya dia mau beli ini habis ini Witan Sud lah. Habis ngelepas Zakaria. Amin. Kambuaye dong. Kambuaye sama Romaki juga oke tuh. Ramai Romake ya. Yang- Masih susuk itu, masih kembalian Yang 79 juta euro. Sama Inter Milan. Si juara bertahan ini juga dia mendapatkan Juara bertahan. Loh, juara bertahan Betul. kan Inter Milan kan. Dia mendapatkan Robin Gosens. Robin Gosens. Back kiri yang istilahnya underrated ya. Murah tapi bagus nih back ini nih. Back kiri Jerman ya ternyata kemarin ya. Iya. Back kiri Jerman yang di Piala Eropa mainnya Naik- oke banget naik ya. daun ya. Naik daun sekali. Nah, dia dipinjam dari Atalanta gitu. Nah, yang lucu ini tadi udah sempat disebut juga Luis Diaz yang akhirnya ke Liverpool. Liverpool dan setelah sebelumnya itu santer diomongin akan ke Tottenham karena itu termasuk salah satu pemain kesukaannya Conte nih. Dia udah diincar Conte. Conte pengen banget dia dan malah larinya ke Liverpool. sama kayak dulu mungkin Conte itu pengen Lukaku tapi malah ke MU Lukaku kan dia tahu klub mana yang bagus kan. Dan akhirnya ya Lukaku menyesal akhirnya. Nah ini kan diserobot istilahnya diserobot sama Liverpool gitu kan. Yang nggak ngerti keputusannya apa ditikung Gokil. gitu ya ditikung sama Liverpool. Akhirnya membuat Conte waktu itu ada memenya kan
Tottenham membeli Conte doang kan akhirnya kan. Conte megang jersey. Iya. Nah ini seru juga sih kalau kita ngobrolin soal tikung menikung pembajakan transfer karena emang kejadian kayak gini ada banyak banget dan unik-unik ya. Ya. Nah mungkin bisa ada contoh-contohnya nggak Mas Dion nih? Oke, yang pertama kita ada Cristiano Ronaldo sebelum dia ke MU. Cristiano Ronaldo ini udah jadi inceran Arsene Wenger waktu Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo. Tapi waktu itu Arsenal cuma sanggup bayar 3 juta. Miskin. 3 juta pound. Sedangkan Fergie nyaingin dengan 10 juta pound. Jauh banget. 3 kali Jadi lipat. ada beberapa artikel yang ceritain si Wenger tuh waktu Ronaldo udah datang ke Highbury tuh dia udah sempat pakai baju Arsenal segala macam. KW tapi bajunya. KW Mataram bajunya. Habis itu malah mendaratnya di Manchester United. Oke. Padahal itu di klausul kontraknya Ronaldo waktu mau ke Arsenal tuh kalau juara Liga Inggris Ronaldo dapat bonus 1 triliun. Karena nggak mungkin. Karena nggak mungkin. Aduh. Dia suruh nyaingin tawarannya Fergie aja susah. Karena Arsenal itu nggak bisa menghargai sebuah skill pemain gitu loh. Pemain kayak Ronaldo dihargai 3 juta pound sterling kan. Dia tuh pernah Liverpool beli Suarez kalau nggak salah. Cuma nambahin 1 pound itu buat apa? Makanya di kontraknya Firmino sekarang ada anti Arsenal jadi nggak boleh menerima tawaran dari Arsenal. Siapa lagi nih kalau kita Habis ngomong itu bajakan nih? ada Robinho dari Madrid. Robinho ya dulu ya kan yang katanya penggantinya Ronaldo tapi Yeah. flop akhirnya. Awalnya Madrid udah secara lisan setuju penjualannya Robinho untuk ke Chelsea. Oke. Tapi waktu itu belum ada kesepakatan resmi, baru cuma secara lisan. Chelsea tapi udah ngejual jersinya Robinho secara online. Oh. Habis itu bikin Madrid marah, akhirnya dijualnya ke City. Karena ini kurang ajar banget nih belum tanda tangan tapi Ya. udah jual-jual baju Tapi nih. berarti udah dapat duit dong si Chelsea dong. Dari City, penjualannya Robinho. Iya. Chelsea. Mungkin udah kali ya. Udah dapat duit ya. Untung ya berarti ya. Jadi Ntar jualan tinggal kurirnya di mana-mana kurirnya kan. Jangan-jangan waktu itu Arsenal juga udah COD-nya. Mungkin jangan-jangan di dunia ini udah ada orang yang pakai baju Chelsea tapi Robinho mungkin ada kali ya. sama pakai jersey Arsenal tapi Ronaldo. Ada lagi Mas Dion? Nah ini yang terakhir, yang nggak terakhir sih, Paul Gascoigne. Gascoigne ya, salah ngomongnya satu. gimana? Gascoigne. Gaza ya, ke Spurs. Sebelumnya dia harusnya ke MU. Ke MU ya. Padahal si Gaza udah bilang ke Fergie, ke Sir Alex Ferguson, tenang aja Pak, itu lagi liburan musim panas, transfer musim panas. Tenang aja Pak, nikmati liburan Anda, saya akan datang ke MU. Memastikan ke MU dia ya. Tapi waktu ceritanya nih si Gaza ini dalam suatu interview dia lagi jalan ke Old Trafford, lagi nyetir, ditelepon sama Irving Scholar, si ownernya Spurs. Owner Spurs. Owner Spurs. Kau mau apa sih dalam kontrakmu tuh mau apa? Oh. Gaza bilang, saya mau rumah Pak untuk keluarga saya. Akhirnya aman. Habis itu Dikasih lah dia kasih sama. tuh. Oke. Ya, pokoknya si Gaza tuh telepon lagi ke bapaknya, Pak kita dapat rumah ini. Bapaknya ngomong, lah nunggu apa lagi kamu ceritanya. Terus Gaza nelpon lagi ke Irving Scholar, nelpon lagi ke ownernya. Pak, saya pengen, bapak saya minta mobil karena ibu saya dapat rumah. Mobil bekas. Mobil bekas. Mobilnya BMW warna putih. Wow. Dan plat nomornya spesifik ya. putih, ada spesifik. Dan plat nomornya pribadi. Minta Tulisannya pribadi. PL184 DI. Aku tahu mesti habis itu si Gaza itu dia ngapus delete chat yang dari Ferguson itu kan. Di delete chat di WA kan. Kan bisa tuh. Jadi hilang tuh enggak ada bukti. Iya. Enggak dia nelfon kan, nelfon dia. Tapi kan pasti ada chattingan juga kan. Iya, Dan chattingannya chattingan dihapus. doang. pokoknya habis itu dia nelpon lagi ke Irving Scholar, minta mobil. Consider it done. Insta dibeliin lah ya, Dia dibeliin. dibeliin. Wah. Tahu-tahu pas nelpon ketiga lagi, ada yang nelpon lagi. Adeknya Gaza. Adik ceweknya, adik perempuannya. Minta apa lagi? Kalau bapak dapat mobil, ibu dapat rumah, aku dapat apa? Dibilang gitu. Terus Aku minta sunbed. Sunbed tuh ini Bob, kursi berjemur. iya. Kursi. Terus Kayak di mata pantai. beli di ini apa? Telepon lagi si Gaza ke Irving Scholar. Metro, beli di Metro. Metro kampus. Habis itu minta sunbed, minta kursi berjemur. Dia nelpon lagi ke Irving Scholar ketiga kalinya.
akhirnya apa namanya? Udah Pak si Irving Scholar ngomong, "Udah Gaza kamu datang aja ke Spurs. Kita bisa bicarain." Gitu. Nah, akhirnya gara-gara itu ya, gara-gara dan itu menyesal akhirnya karena Dan si Gaza tuh menggarisbawahi dibilang, "Ini kayaknya karena sunbed nih. karena Aku datang ke sadar Spurs." aja. Jadi tapi itu menjadi salah satu penyesalan Gaza seumur hidupnya karena dia tidak bisa bergabung dengan klub terbaik dunia. Untuk Oke, kali ini next. saya harus setuju. Kali ini saya harus setuju. Setuju loh, Liverpool setuju loh. Tapi kan restu orang tua lo ya. Bener kan? Iya, iya. Gimana coba? Puter balik loh di Gaza nih. Telepon di jalan, Nabil nyetir telepon. Ada siapa lagi Pak? Terus. Kalau di aku ini nih yang MU keselin juga John Obi Mikel. Oh iya. John Obi Mikel ini dia dulu juga waktu press call ada fotonya tuh. Dia kan dari Lyn Oslo ya, dia Norwegia kalau salah ya. Dari Norway. Terus dia pemain Nigeria muda 17 tahun kalau nggak salah. Terus dia udah pakai jersey MU, tapi saat itu udah ada kesepakatan dengan MU. Tapi waktu itu dia belum punya agen. Iya. Dia belum punya agen. Yang akhirnya ada orang Nigeria yang menghubungkan dia ke Chelsea. Lewat Tokopedia waktu itu ya. Enggak, apa? Toko bagus. Waktu itu lagi Toko 12 bagus. Toko bagus sama Kaskus paling. Iya, Ya, Kaskus oke. Rekber tuh loh. Yang rare ya. Nah, saat itu akhirnya karena belum ada agen segala macam, sementara Chelsea udah sepakat nih sama si orang itu. Nah, akhirnya si John Obi Mikel ini minta bantuan FIFA untuk menengahi kasus ini karena saling tarik-tarikan nih MU sama Chelsea. Panjang soalnya. Akhirnya mungkin suatu malam John Obi Mikel ini sholat minta ini dia kan minta pilihan gitu kan bukan. Terus dia akhirnya mendapatkan pencerahan kalau dia ke Chelsea aja gitu. Karena ya lagi-lagi dia melakukan pilihan yang kesalahan maksud itu. Nah, akhirnya membuat Chelsea nggak cuma mengeluarkan duit buat transfer doang tapi mengeluarkan duit juga kompensasi ke MU. Dan orangnya itu yang tadi menghubungkan itu menjadi agennya si Obi Mikel malah. Kayak gitu. Nah, ini juga yang berikutnya kalau aku sih MU doang sini. Berbatov nih. Wih, si pemalas ya. Lord ya. Jadi dulu itu dia sudah ada deal bahkan dengan Manchester City. Nah, dia pemain Spurs kalau nggak salah ya saat itu ya. Dari Spurs dan dia terbang ke London, ke Manchester, di mana satu bandara itu kan punya dua tim ya, City dan MU dulu kan. Nah saat itu yang tim City ini lagi ngurusin ribetnya transfernya si Robinho gitu kan. Jadi nggak ada yang jemput nih mungkin nih si Berbatov nih. Dia karena kunyul kan ngeliat kiri kanan toleh kan. Jajan silin dulu dia misalnya gitu kan. Beli roti boy dulu. Ada silin di banget ada silin banget di Bandara Manchester. Beli roti boy dulu kan dia kan. Terus lo masih ada yang ngejemput, datanglah Sir Alex Ferguson ke situ. Langsung nego dengan Berbatov dan akhirnya Berbatov dibajak oleh MU. Gue rasanya kayak apa ya dijemput Fergie ya di bandara ya. Gimana ya? Naik motor lagi naik motor. Hei Berbatov. Kalau misalnya Fergie naik motor ke bandara, parkirnya dia di yang reguler apa yang spesial ya? Enggak, langsung ke drop off. Langsung ke runway bandara. Sambil bawa tulisan di plat nomornya itu pribadi. Mungkin memang Fergie sering ke bandara sambil lihat-lihat. Iya. Siapa nih? Messi. Oh iya, enggak mungkin pas. Iya. Mungkin dia ngeliat kiri kanan gitu kan. Oh, Veron nih, beli gitu kan. Kan bisa ada dua ini kan City sama MU. Iya, Siapa tahu banyak pemain yang datang kan? Oh, ini enggak tahu, mungkin dulu kan masih muda-muda kayak Rooney kan masih 17 tahun dulu, 18 tahun ke MU kan. Mungkin nganterin orang tuanya pergi gitu. Iya, atau Rooney kan enggak tahu apa kan, pas Rooney datang masih muda, saya mau ke City. Loh, saya orang City loh gitu. Ditipu, tanda kontrak, logo MU ditutupin. Akhirnya ke MU. Mungkin kayak gitu, sering kayak gitu kan. De Gea. Model transfernya nih. Mas, kamu ke Manchester, aku mau Manchester. Iya gitu. Tahu kan itu? Iya nggak tau. Akhirnya City, Manchester yang asli tuh yang ini mas, gitu kan kayak Dagadu kan. Dagadu asli yang ini mas. Manchester yang asli yang ini, ada hologramnya nih. Akhirnya ke situ. Nah tapi lain hal nih dengan Lucas Moura. Lucas Moura juga dulu sempat santer diberitakan waktu dia masih di Sao Paulo.
salah satu golden kid atau golden boy-nya dari Brazil ikut Olimpiade, dia santer diberitakan akan bergabung dengan Manchester United. Lagi-lagi dengan kontrak 5 tahun. Waktu itu media-media Inggris udah siap dengan beritanya masing-masing nih. Nah, tapi waktu itu juga ada klub dari Paris yang lagi kaya-kayanya ya. Klubnya Nasser El Khelaifi itu kan, lagi kaya-kayanya. Jadi istilahnya uang menjadi penghambat Lucas Moura. Oh, jangan gitu dong ngomongnya dong. Leonardo dia hanya melihat uang dia gitu loh. Dia nggak ngelihat pride gitu loh. Dan akhirnya Lucas Moura ke PSG. Emmanuel Petit. Wah, ini dia nih. Terkenal pada zamannya lah ya. Penggawa 98-nya Prancis nih. Iya, ini umurnya sekarang berarti udah berapa ya? Mungkin 50-an tahun lah. Iyalah, dia udah reunian kemarin sama SMP-nya juga. Tapi ini dia udah nggak jadi lah. Emmanuel Petit itu dulu juga di depannya loh Bob ngomongnya Bob. Hah? Di depan mic lo ngomongnya iya. Emmanuel Petit dulu malah lebih lucu karena dia ibaratnya kayak gini ya, misal orang mau beli apa gitu, Mas, ya udah dipikir-pikir dulu gitu ya. Sama nih kayak Emmanuel Petit ceritanya, ya kan? Ya, dulu dia mau ke Tottenham udah ditawarin kontrak, tapi Tottenhamnya kayak seolah-olah udah di atas angin. Bolehlah dipikir-pikir dulu gitu. Pikir-pikir dulu, ternyata Emmanuel Petit ini naik taksi malah pergi ke rumahnya Arsene Wenger. Udah gitu taksinya dibayarin lagi. Ya kan? Dibayarin sama Tottenham. Oh, pikir dibayarin sama MU enggak ya? Aduh, enggak lah MU. Kan lucu dia udah nyampe London, terus abis itu jalan-jalan. Mungkin Mas silakan jalan-jalan dulu menikmati kota London gitu ya. Dipikir-pikir dulu gitu. Mungkin sambil nanti kamu nongkrong di Lekman gitu kan, Lekmannya London kan gitu kan, angkatkan Lekman London. Kopi Jos berarti, Kopi Jos gitu kan. Pikir-pikir dulu deh gitu. Ternyata dia malah ke rumahnya Arsene Wenger. Ternyata dia benar-benar mikir, saya pikir lagi dah. Tapi ini legenda cerita lucu sih nih. Ini cerita lucu banget emang nih. Karena apa istilahnya si Alan Sugarnya itu malah yang ngebayarin taksi Petit untuk pindah ke Arsenal. Mungkin karena sama-sama Prancis kali ya. Iya kan, Arsenalnya Prancis. Oh iya. Dan mungkin dan ini Piers Morgan, public figurnya Inggris tuh sampai pernah nge-tweet kan throwback gitu. Ini hari di mana Alan Sugar bayarin taksinya Emmanuel Petit buat ke Arsenal. Dan terus di-reply sama Alan Sugar-nya. Langsung Alan Sugar nge-reply ya. Adminnya kali Bob ya. Ownernya, mantan adminnya ya. Mantan direksinya Alan Sugar. Dan sampai sekarang mereka masih belum bayar ongkos taksi itu. Iya. Bro. Belum balikin duit saya. Ronaldo aja cuman ditawar 3 juta. Masa mau bayar taksi. Tolonglah. Itu UMKM loh Arsenal itu. Itu koperasi Arsenal itu. Malcolm juga ini termasuk yang dibajak ya. Awalnya kan Barcelona gagal mendatangkan Willian ke Chelsea. Terus akhirnya mengajukan penawaran ke Malcolm. Padahal saat itu Malcolm main di Bordeaux ya. Itu udah deal dengan Roma. Ya. Bahkan pesawatnya udah OTW ke Roma tuh. Di Bandara Roma udah ditunggu tuh sama fansnya Roma. Ibunya juga ada itu, ibunya si Malcolm juga nunggu itu. Ngapain coba ibu-ibu tuh nunggu gitu. Ibunya udah nunggu, fans udah nunggu. Ternyata si Barcelona mengajukan penawaran ke Bordeaux dan disetujui oleh Bordeaux juga Malcolm. Siapa sih yang gak mau main di Barcelona saat itu gitu kan. Sekarang juga pasti mau sih. Enggak sih, sekarang mikir-mikir dulu. Nah, akhirnya pesawatnya berubah haluan. Kacau. Langsung ke Barcelona. Itu yang kayak gitu. Ternyata pilotnya siapa? Pilotnya di radio tuh diomongin sama si siapa? Pemilik kayak Barca. Siapa Bortemu? Porta ya? Lapo. Dulu kan ada Sandro Rosell, Bartolomeu, gitu-gitu banyak. Mungkin ini sih kalau aku bilang sih mungkin ini sih karena pas dari Bordeaux kan dia mau ke Italia kan tuh kebelet ngising. Malcolm kebelet ngising. Enggak ada toiletnya di pesawat. Pesawat pribadinya itu enggak ada kamar mandinya kan. Yang terdekat Barcelona. Karena pesawatnya belinya second waktu. Dan gitu akhirnya dia yang paling dekat mana nih? Oh yang paling dekat ada nih Bandara Barcelona. Udah deh kita numpang dulu deh ke Barcelona. Tiba-tiba di Barcelona ada
orang-orang Barcelona, apa presidennya lagi nongkrong-nongkrong gitu kan. Siapa tuh yang pemain bola tuh? Ada duit nggak? Ada duit nggak? langsung patungan. Kayaknya langsung patungan. main bola deh itu. Iya. Langsung patungan, langsung deal di situ kan. Jadi kayaknya orang-orang bola itu pada nongkrongnya di bandara ya. Di bandara di Solaria. Kayaknya Jadi kayak lihat orang yang posturnya kayak pemain bola beli dia. Iya. Iya. Makanya tuh MU bisa beli Cikarito kayaknya kayak gitu juga tuh. Lagi nongkrong gitu kan di Roti Boy apa di Solaria gitu kan. bisa jadi. Nah itu kasus-kasus pembajakan ya di dunia ini. Ada juga nih dari gosip dari Liga Jerman nih dari negara Jerman. Gosipnya adalah Ragil diselingkuhin. Siapa? Ragil diselingkuhin. Aduh, tak kira Alfred Riedel atau siapa? Oh beda ya. Iya. Beda frekuensi ya. Tapi itu kayaknya diselingkuhin mantannya ya. Mau diterusin nggak ini? Itu beda frekuensi ya. Willian. Jadi 2013 itu Tottenham malah udah mengfinalisasi kontrak Willian Udah finalisasi. Tinggal tes medis London terus Oke. Kan terakhirnya kan saatnya kan tes medis ya. Jadi tes medis baru tanda tangan tuh biasanya kan. Swab tes dulu biasanya. Yoi. Swab tes dulu karantina 3 hari baru. Dari Anzi ini di Rusia. Anzi pemiliknya juga oligarki Suleiman Khan. Orang kaya tuh. Anzi orang kaya dulu. Anzi Kacau. sempat beli Samuel Eto'o kalau nggak salah Anzi itu. Iya kan? Nah terus pas mau tes medis nih, udah mau TW London, Roman Abramovich bikin penawaran. Oh ini duet antara orang-orang Rusia ya? Bener. 2 juta pound lebih besar daripada yang ditawarkan sama Tottenham. Kacau. Dirumorkan bahwa transfer ini tuh cuma rasa dendamnya Chelsea sama Spurs. Udah rival sekota, ya kan? Terus abis itu perihal Spurs tuh nggak mau jual Modric ke mereka 2 tahun lalu. Oh waktu Modric masih di Tottenham ya? Soalnya tuh waktu Chelsea ini nih udah punya kekuatan tuh kayak pas itu ada Juan Mata, ada De Bruyne, ada Eden Hazard, ada Oscar, ada Victor Moses. Emang Chelsea ada De Bruyne? Ada bro. Ada, wah. Udah gitu. Dan waktu itu Lukaku juga kan dulu. Ya. Dan waktu itu tuh manajernya Spurs tuh Andre Villas-Boas. Mantannya Mourinho juga. Ya. Mantannya Mourinho. Chelsea itu Mourinho ya. Iya, Chelsea-nya Berarti mungkin ada egonya Mourinho juga, nggak mau ngelepas ke mantan asistennya dia. Yes. Dan si Abramovich diuntungkan dengan sesama Rusia nih. Oligarki Rusia. Jadi mungkin dia sama-sama mafia Rusia kan. Udah deh, lo daripada lo jual ke orang Inggris, lo jual ke gua aja ke orang Rusia juga. Langsung dibayar cash saat itu juga ya. Iya, dibayar cash itu saat itu juga. Udah di Rusia. Pemanisnya vodka. Ya, abis itu M-banking. Saat itu pakai Kris kalau langsung bayar ya. Pakai Kris bayarnya dulu. Padahal waktu itu Rusia lagi perang sama Ukraina enggak? Enggak, itu udah lama banget. Ngomongin masalah geopolitik Rusia nggak ngerti lagi Bob. Oke, itu dulu ya pembahasan kita tentang bajak-bajakan pemain, seru sekali. Jadi ya. pesan moralnya adalah nongkronglah di bandara. Iya. Apalagi di bandara yang klubnya banyak. Kayak London, Roma ada 2 misalnya, terus Milan. Gitu ya, sering nongkrong lah di bandara. Para scout, para staff, para pelatih nongkronglah di bandara-bandara di kota-kota tersebut. Iya, apalagi kalau ada promo-promo dari Gojek apa dari mana gitu kan nongkrong bakso cashback-an tuh. Bakso lapangan tembak gitu kan. Bakso kota Cakman. Nah, bakso Pak Cakman itu, terus roti-roti boy gitu kan juga bisa nongkrong juga di situ. Ya, atau ada yang nyamar jadi petugas juga. Enggak segitunya. Kan ada nama-namanya kan biasanya. Oh iya. Manifestnya ya. Ada pekerjaannya football player. Wah, ini langsung. Terus dia jadi kayak maklar gitu kan. Weh, nih mau datang pesawat ini enggak? Kalau mau bayar gua dong, mungkin ada kayak gitu ya. Kayak zaman sekarang jual nomor HP kan bisa. Nah, mungkin dia jual manifest di akhirnya. Bisa jadi salah satu pilihan karir ya buat teman-teman. Iya, mungkin bisa juga teman-teman silakan pindah ke negara-negara tadi ya, Italia dan menjadi orang yang mengerti manifest.